kita sudah ketok palu dan bilang bahwa, "Yes, saya sudah, cerai, posisi saya sudah tidak punya suami." Maka di situ dimulailah gejolak emosional, ya salah sedikit emosi Anda bisa, menyebar ke anggota badan Anda dan bisa menjadi penyakit. Hai perempuan pintar, ketemu lagi sama saya. Kita akan bahas apa? Kita akan bahas bagaimana sih kehidupan setelah cerai. Nah ini banyak, klien-klien saya yang nanya nih, "Teh Irma kalau cerai itu nanti gimana ya? Apakah saya harus minta, biaya sama mantan suami untuk saya selain anak-anak?" Ya. Menurut gue, tapi silakan Anda buka, buku agama masing-masing. Menurut gue, ketika Anda sudah bercerai, maka suami itu tetap wajib memberikan nafkah ke Anda kalau Anda juga memang sudah, punya komitmen untuk, mengasuh semua anak-anak dari Anda dan suami. Kenapa? Harus dikasih juga, ya iyalah lu harus makan, lu harus beli baju, lu harus bayar listrik dan segala macam. Nah, jadi kita juga harus pintar ya ketika kita dikasih anak-anak dari hasil perceraian kita dengan pasangan kita, maka kita juga wajib untuk meminta jatah yang secukupnya. Itu tentang jatah. Tentang yang lain, oke, gua akan bicara tentang emosi nih. Jadi, perempuan pintar, ketika seorang perempuan akhirnya ketok palu dan mendapatkan, sertifikat cerai secara sah, nah hati-hati ya, Anda harus tahu nih beberapa hal yang kayaknya tuh jarang sekali dibahas, ketika perempuan bercerai. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu kan ada yang namanya masa iddah 3 bulan ya, dan itu menandakan bahwa di masa iddah 3 bulan itu kita disuruh istirahat, kita tidak keluar rumah kalau bisa, benar-benar mendekatkan diri pada Allah. Tapi kan nggak mungkin zaman sekarang. Kita mungkin ada yang sudah bekerja atau walaupun kita tidak bekerja tetap aja kita harus keluar rumah, bersilaturahmi sama orang tua dan lain sebagainya. Harus diperhatikan ya dan hati-hati di sini. Ketika kita sudah ketok palu dan bilang bahwa, "Yes, saya sudah, cerai, posisi saya sudah tidak punya suami." Maka di situ dimulailah gejolak emosional yang banyak orang tuh tidak paham. Seperti apa? Kadang gini, dalam seminggu ketika Anda sudah, dapat surat cerai, Anda tuh akan sangat excited, akan sangat lega. Berasa bahwa, akhirnya gua lepas, akhirnya gua bebas." Tapi nggak lama nggak lama, karena nanti mungkin seminggu kemudian atau bahkan mungkin sebulan senengnya, karena kita misalnya bebas yang tadinya nggak bisa main kemana-mana, kita bisa ke saudara, ke tetangga, ke teman. Setelah beberapa lama itu nanti akan ada fase di mana Anda akan merasa marah. Kenapa marah? Karena ada memori sebelum perceraian, memori marah dengan kelakuan si pasangan, memori marah karena dizolimin, karena dikhianati mungkin atau dikecewakan. Dan ini juga tidak lama karena akan langsung berubah lagi dengan rasa sedih, penyesalan. Nah, penyesal kenapa ya aku cerai, mungkin harusnya begini, mungkin harusnya begitu. Nah, itulah perempuan. Kadang memang emosinya, fluktuatif. Hari ini marah karena merasa, "Wah, kenapa gue pilih dia?" Besok sedih, merasa menyesal, "Kenapa gue harus cerai?" Kan bisa dibicarakan. Besoknya lagi seneng, "Wah, akhirnya gue bebas, alhamdulillah." Besoknya lagi bisa berputar lagi ke rasa marah lagi atau sedih lagi. Sampai berapa lama? Nggak ada yang tahu pasti. Semua tergantung dari orangnya masing-masing. Sebenarnya rasa emosi yang up and down ini juga terjadi ketika Anda memutuskan saya akan bercerai. Baru akan loh. Kalau tadi saya bicara tentang setelah ketok palu, setelah dapat surat cerai. Tapi ternyata perempuan yang mau bercerai juga sama. Mereka mengalami, emosional yang tidak stabil. Dimana ketika mereka akhirnya misalnya mengajukan surat cerai, ini kita bahas tentang perempuan yang menuntut cerai. Ketika dia mau melakukan penuntutan cerai misalnya ke lawyer atau ngurus sendiri, itu banyak perempuan-perempuan yang akhirnya suka kayak stagnan. Merasa bahwa ini benar nggak sih keputusan saya? Apa nanti jangan-jangan saya salah ketika saya bercerai? Padahal sebelumnya dia sudah bicara sama konselor mungkin, sudah bicara sama orang tua, sudah jelas bahwa ini tidak bisa dipertahankan. Tapi namanya perempuan tetap ada di fase emosional yang tidak stabil. Nah, jadi ketika perempuan menentukan saya mau bercerai walaupun sudah 100% nih, 100% yakin,
maka ketika prosesnya itu akan terjadi up and down. Coba diperhatikan ketika terjadi up and down ini dan ketika sudah terjadi, secara sah bercerai, itu juga akan terjadi sebuah fase di mana emosinya up and down. Disinilah perlunya perempuan pintar yang sedang menghadapi proses menuju perceraian ataupun setelah cerai, diperlukan seorang pendamping, bisa sahabat, bisa coach, bisa orang tua yang dekat, atau bisa, misalnya ustazahnya atau ustadznya yang mendampingi. Karena bagaimanapun juga, sebuah perceraian itu akan dirasa paling berat itu sama orangnya, bukan sama anaknya. Jadi orang-orang suka bilang, "Jangan cerai, kasihan anaknya." Enggak, justru kalau nggak cerai, kasihan ibunya dan anak-anaknya. Atau misalnya, ya udah cerai aja daripada bertahan nanti malah tersiksa. Sebenarnya yang lebih tersisa adalah ibunya, baru anak-anaknya. Kenapa? Karena anak itu tergantung dari orang tuanya. Ada orang tua yang bercerai secara damai dan tenang? Ada, banyak. Tapi ya kita nggak bisa bilang bahwa bisakah kita meniru perceraian orang-orang itu yang secara damai, secara tenang. Gini loh, setiap orang bercerai itu prosesnya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Tapi di sini yang saya akan bahas adalah proses emosinya. Jadi kalau Anda sedang menuju proses perceraian, dan ketika Anda setelah proses perceraian, saya sarankan perempuan pintar, tetaplah bijak, otomatis mendekatkan diri pada Tuhan, tapi yang paling penting harus cari pendamping. Karena masalah emosi itu bukan masalah yang sepele. Salah sedikit, emosi Anda bisa menyebar ke anggota badan Anda dan bisa menjadi penyakit. Seperti kalau terlalu marah bisa jadi kanker, kalau terlalu sedih kena ginjal. Kalau merasa kesepian terus, mungkin jantung Anda juga terkena efeknya. Jadi buat perempuan yang pintar, hati-hati ketika Anda mengambil keputusan, selalu dengan banyak pertimbangan, ada banyak teman yang bisa memberikan masukan, dan jangan pernah pelit untuk mengeluarkan biaya demi menjaga mental Anda. Mudah-mudahan Anda yang lagi berproses atau yang sudah berproses dan lagi merasakan emosi yang fluktuatif, bisa mendapatkan solusi atau paling tidak ada tips yang sangat sederhana ketika Anda merasakan up and down emosinya ketika proses menjelang cerai. Saran saya adalah cari teman yang sudah melewati proses perceraian, ngobrol sama dia, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan secercah harapan untuk lebih kuat. Dan kalau Anda sudah mengalami perceraian masih dalam urusan emosi yang fluktuatif, maka saatnya Anda mulai memperhatikan diri Anda. Yang paling gampang, coba deh ke spa. Ya, kadang-kadang kita suka lupa untuk merawat diri sendiri. Karena mungkin kemarin urusan rumah tangga yang cukup pelik dan segala macam, Anda lupa bagaimana caranya untuk rileks. Mudah-mudahan berguna dan nanti kita akan bahas hal-hal yang lain khusus untuk perempuan pintar. Dari saya, Soul Healer kamu.